Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam Lawatan Hati. Lawatan Hati hari ini bertemakan sejak kecil mengenal kitab suci. Firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 dan 16. Begini bunyi firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seringkali kita mendengar perkataan dari orang tua yang menyatakan demikian. Sulit sekali mengajarkan anak kitab suci. Apalagi kalau sejak kecil, sulit sekali kita mengajarkan anak tentang kitab suci. Saudara, bagaimana tanggapan saudara kalau saudara mendengar kata-kata demikian dari orang tua? Kalau boleh jujur, kita akan bertanya, benarkah itu sulit? Benarkah itu sulit untuk kita penuhi atau kita gapai? Saudara, ada kemungkinan orang tua sendiri tidak mengenal kitab suci. Saudara, kalau orang tua tidak mengenal kitab suci, bagaimana mungkin orang tuanya akan mengajarkan kepada anak-anaknya? Atau yang kedua, saudara, kalau orang tua berkata sulit, ada kemungkinan orang tua itu tidak mengerti manfaat kitab suci. Saudara, kedua hal ini memang ada kaitan dan hubungannya. Tetapi mari kita belajar bersama-sama dari keluarga Timotius. Kalau saudara perhatikan di dalam bagian ayat ini, Timotius diingatkan oleh Paulus supaya ia boleh bertekun untuk mengenal kitab suci. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau mengenal kitab suci. Saudara, ini pernyataan yang sangat luar biasa sekali. Timotius itu dari kecil mengenal kitab suci. Siapa yang mengajarkannya? Tentunya orang tuanya. Nah, kalau kita baca pada bagian yang lain, dikatakan ada Winike. Winike itu ibu dari Timotius. Ada Lois, itu ibu dari Winike. Mereka semua dikatakan oleh Paulus adalah orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan. Saudara perhatikan, ini 3 generasi. Neneknya, ibunya, dan Timotius sendiri. 3 generasi tetap mempercayai hidupnya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Melalui apa, saudara? Melalui kitab suci. Oleh sebab itu, saudara, bagian yang kedua ini mau mengingatkan kita, apa manfaat ketika kita mengenal kitab suci? Dengan jelas dikatakan manfaatnya adalah untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar tentang kebenaran. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak anak-anak kita itu kecil sampai dia dewasa. Yang kedua dikatakan dengan jelas menyatakan kesalahan. Saudara, firman Tuhan itu memiliki kuasa yang dari Tuhan, kekuatan yang Allah berikan melalui kebenaran firman Tuhan, itu bisa menyatakan kesalahan orang. Nah, kalau orang itu insaf, kalau orang itu mau bertobat, maka yang ketiga dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Ada karakter-karakter kita yang kurang baik, ada kelakuan-kelakuan yang kita kurang baik. Mari kita berani mengintrospeksi dan kita mau diubahkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat dikatakan
untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, kalau kita tahu manfaat dari kitab suci dan kita betul-betul meyakini akan kebenaran ini, maka sejak kecil saudara dan saya sadar bahwa kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu luar biasa. Dan ketika itu bertumbuh di dalam kehidupan kita, semakin hari semakin dewasa, dan kelak kita punya keluarga, punya anak-anak, punya cucu, itulah yang dapat kita wariskan kepada mereka. Mengajarkan anak-anak sejak dini, sejak awal untuk mengenal kitab suci jauh lebih penting daripada gadget kita, daripada HP kita. Mengajarkan kepada anak-anak kita kebenaran-kebenaran firman Tuhan lebih penting daripada nasihat-nasihat kita sebagai orang tua. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita jadikan keluarga kita adalah keluarga yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Bulan ini adalah bulan keluarga, dan mari membawa keluarga kita untuk dekat dan semakin dekat dengan kebenaran firman Tuhan. Mulailah orang tua menjadi teladan, dan orang tua berani memberikan teladan kepada anak-anaknya, dan orang tua akan menjadi teladan seumur hidupnya, supaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan atau tersampaikan melalui anak-anak kita. Biarlah sejak kecil kita mulai belajar mengenalkan kitab suci kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati.